Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi nikmat sehat lahir batin, nikmat iman Islam, hingga pada kesempatan yang mulia ini, hari yang mulia, tempat yang mulia, kita datang dalam rangka untuk mematuhi bagian perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sholat Jumat. Dan mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah masing-masing menuju masjid yang mulia ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua aktivitas ibadah kita dari mulai bangun tidur sampai kita tidur kembali mendapat pahala dan mendapat maghfirah dan mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita sebagai umatnya berharap kelak mendapat syafaat darinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hari Jumat yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, tentunya khatib ingin berwasiat pada diri khatib sendiri dan para jamaah sekalian. Marilah kita berusaha sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang bertakwa akan dimasukkan surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijanjikan kepada orang-orang yang beriman akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala berdasarkan takwa, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, bersegera tobat, bersegera membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersegera kita melakukan amalan yang soleh untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana luasnya surga seluas langit dan bumi, disiapkan untuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apapun kulitnya, apapun keturunannya, semua
Kalau takwa kepada Allah itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan demikian kita mau tidak mau menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Karena dengan menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya ini menjadi predikat orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kita sebagai kaum muslimin dituntut untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan dituntut untuk menjauhi larangannya. Tentunya tidak ada lagi kita mengikuti petunjuk dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atiullah wa atiur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita hidup terarah, maka hidup kita mempunyai pedoman. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khatib ingin menyampaikan nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita patuhi, yang patut kita taati. Nasihat yang sangat mulia. Nasihat ini tentunya pada waktu itu disampaikan kepada sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian alhamdulillah nasihat ini masih ada catatannya, masih ada tulisannya, karena masih ada yang peduli terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini dicatat oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. May ya'khud anni haula'il kalimah falyamal bihinna aw yu'allima may ya'mal bihinna. Qultu ana ya Rasulullah. Fa'akhadha biyadi fa'adda khamsan faqala ittaqil maharima takun a'badan nas warda bima qasamallahu laka takun agnan nas wa ahsin ila jarika takun mu'minan wa ahabbilla linnasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman wala tuqsirid dhahka fa inna aksarad dhahki tumitul qalba. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Siapa yang mau mengambil kalimat-kalimat dariku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia amalkan atau mengajarkan orang lain yang mau mengamalkannya. Kemudian sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Abu Hurairah menjawab, saya ya Rasul. Lalu beliau memegang tanganku, kata Abu Hurairah, kemudian menghitung 5 kalimat yang dimaksud. Pertama, takutlah kamu akan perbuatan-perbuatan yang haram, maka kamu akan menjadi manusia yang paling bakti. Relalah terhadap pemberian Allah, maka kamu akan menjadi manusia yang terkaya. Berbuat baiklah terhadap tetanggamu, maka kamu akan menjadi seorang muslim yang sejati. Cintailah manusia sebagaimana kamu mencintai diri sendiri, maka kamu akan menjadi seorang muslim yang benar-benar muslim. Dan jangan kamu banyak tertawa, karena banyak tertawa itu dapat mematikan hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nasihat yang singkat. Tentunya kita sebagai umatnya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bangga ada nasihat dari Rasul sampai kepada kita. Tentunya nasihat ini kita amalkan biar mendapatkan keberkahan hidup dan kita mendapatkan petunjuk yang sebenar-benarnya petunjuk. Tentunya dengan hadis ini, pertama, takut pada perbuatan yang haram. Tentunya kita menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meninggalkan perbuatan yang haram merupakan bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu,
kita bangga pada diri kita yang sudah mematuhi Allah dan Rasulnya, karena kita sudah mentaati Allah dan Rasulnya, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, rela atas pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Sikap ini merupakan wujud rasa syukur, sehingga kita menjadi orang yang merasa kaya dengan apa yang kita peroleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat padamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya kita sungguh sangat berat untuk menerima pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa disyukuri. Orang yang syukurlah orang yang pandai menerima pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun pemberiannya, sedikit atau besar, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, berbaik sangka pada tetangga. Berlaku baik pada tetangga merupakan salah satu ukuran keimanan, dan hal ini harus dimulai dengan berbaik sangka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu," rawahu Bukhari wa Muslim. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dengan demikian, nasihat yang sangat mulia ini tentunya kita mendapat catatan orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, karena kita memuliakan tetangga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nasihat yang keempat, mencintai manusia seperti mencintai diri sendiri. Ini tentu sangat berat kalau bukan benar-benar kita termasuk orang-orang muslim yang sejati. Karena orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai orang lain sama halnya dengan mencintai diri sendiri. Ketika saudara kita kelaparan, maka kita cepat-cepat membantu. Karena ukurannya, tolak ukurnya pada diri sendiri. Sendiri kelaparan, bagaimana orang lain lapar? Tentunya dengan mudahnya untuk membantu orang lain. Dan seterusnya, kita ketika memuliakan seseorang, itu karena kita cinta terhadap dimuliakan orang, dan begitu juga kita harus mencintai orang lain. Dengan dasar inilah kita sebagai hamba muslim yang sebenar-benarnya, tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Yang keempat, tidak banyak tertawa. Manusia dengan segala dosa dan dilakukan seharusnya banyak introspeksi diri dan bertaubat. Oleh karena itu, terlalu banyak tertawa justru akan membuat mereka menjadi lalai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tertawa dalam arti kita senang-senang, tidak memikirkan urusan akhirat, hingga hati kita lalai, hidup di dunia yang sementara ini habis untuk kepentingan dunia, hingga mata hati kita mati disebabkan terlalu tertawa, terlalu senang-senang urusan dunia, hingga melalaikan dirinya, sementara kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, khususnya bagi khotib sendiri dan para jamaah, bisa mengamalkan nasihat yang sangat penting, mudah untuk diamalkan, namun berat untuk istiqomah melakukan hal-hal yang sifatnya kebaikan-kebaikan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa hidup dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kita hari-harinya mendapat arahan, yang mana arahan ini tidak ada lagi petunjuk,
dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum min ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum fastaghfiruh innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina nikmatal iman wal islam wal hidayah wal inayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma la tadha' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala maridan illa syafaitah wala mayyitan illa rahimtah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al khaira umurina akhirah wa khaira a'malina khatimah wa khaira ayyamina yawma nalqaka fih. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana wa quluba azwajina wa quluba auladina wa dhurriyyatahum ala ta'atika ya Allah innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.